Selamat pagi, kita akan membahas materi buku non-fiksi. Kalau minggu lalu kamu membahas materi fiksi yang dijelaskan oleh Bu Lasma, maka hari ini saya akan menjelaskan buku non-fiksi. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya mau bertanya dulu, kamu suka tidak dengan membaca buku? Kamu lebih suka buku fiksi atau non-fiksi? Ataukah kamu bingung buku apa yang sedang kamu baca ataupun sering kamu baca? Nah, kalau kamu bingung, perhatikanlah penjelasan ibu ya. Berbeda dengan buku fiksi yang menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan, maka buku non-fiksi bersumber dari fakta dan data secara objektif. Misalkan seperti buku pelajaran, ensiklopedia, esai, jurnal, buku dokumenter, geografi, ataupun laporan ilmiah termasuk jenis buku non-fiksi. Wah, ternyata bukan hanya kalian saja yang suka baca buku. Ternyata salah satu dari anggota BTS, yaitu Kim Taehyung, suka juga membaca buku. Nah, dia pernah membaca buku yang berjudul The Power of Language. Nah, di sini mengajarkan 8 tahap untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. Terdiri dari pengembangan diri, sudut pandang, kecerdasan, cara berbicara baru, menyimak, pertanyaan, gaya berbicara, dan kebebasan. Nah, penulis juga menyertakan contoh nyata dari orang-orang bijak yang menunjukkan kekuatan berbahasa. Selanjutnya ditambahkan lagi, seseorang yang tidak mengetahui nilai dari dirinya sendiri tidak akan bisa mengetahui nilai dari orang lain. Itulah sebabnya kita harus belajar bahasa, mulai dengan memahami bahasa kita sendiri. Itulah isi singkat poin-poin yang ada dalam buku tersebut. Termasuk buku non-fiksi nggak sih buku tersebut? Nah, itu jadi pertanyaan untuk kamu ya. Membuat peta pikiran atau rangkuman alur isi buku non-fiksi. Nah, apa itu peta konsep? Peta konsep adalah bagan atau diagram yang menggambarkan alur pikiran seseorang tentang suatu objek. Peta konsep menghubungkan ide-ide penting atau suatu topik tertentu satu sama lain. Seperti apa itu peta konsep? Yang pasti, menampilkan gagasan-gagasan dalam bentuk kata atau gabungan kata. Yang selanjutnya biasanya permainan gambar menentukan kemenarikan peta konsep. Lalu, setiap gagasan pokok ditampilkan dengan warna yang berbeda. Agar menarik, dapat ditambahkan gambar-gambar. Sebelum kamu membuat peta konsep, maka kamu perlu menyusun rangkuman isi buku non-fiksi dengan baik, yaitu yang pertama, baca dan pahamilah informasi umum berkaitan dengan identitas buku. Identitas buku yang dimaksud seperti judul, nama pengarang atau editor, nama penerbit, dan tahun terbit. Yang kedua, baca dan pahamilah isi buku secara umum melalui daftar isi dan kata pengantar. Yang ketiga, perhatikan sistematika penulisan buku. Berarti di sini buku yang baik pada umumnya memiliki kerangka berpikir yang tersusun secara runtut. Runtut berarti secara sistematis ya. Yang keempat, catatlah gagasan utama dan beberapa data penting yang menyertainya sebagai bahan untuk menyusun rangkuman. Dan yang terakhir, rangkailah dan kembangkan gagasan utama menjadi rangkuman isi buku dengan memperhatikan urutan-urutannya. Sampailah kita ke bagian merangkai isi buku dengan peta pikiran. Langkah pertama,
Tulislah judul di tengah-tengah kertas dan berilah ikon atau gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul tersebut. Yang kedua, buat cabang utama yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam buku dengan warna yang berbeda. Langkah ketiga, kembangkan setiap cabang menjadi beberapa subcabang yang saling berkaitan. Langkah keempat, usahakan setiap cabang diberi label hanya dengan kunci saja. Semakin sedikit semakin baik. Tujuan peta pikiran bukan untuk dihafalkan, melainkan untuk mempermudah pemahaman isi buku dengan bahasa sendiri. Langkah kelima, gunakan garis-garis penghubung agar lebih mudah memahami alur dan urutannya. Langkah terakhir, jika ada hal-hal yang berhubungan dengan subcabang yang berbeda, buatlah garis yang berbeda sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Nah, jikalau kamu ingin menyusun tanggapan, maka hal yang perlu kamu perhatikan yang pertama, bacalah buku dengan seksama sampai tuntas. Yang kedua, tandailah bagian-bagian buku yang dianggap menarik untuk ditanggapi. Dan yang ketiga, susunlah tanggapan secara objektif terhadap unsur buku dengan alasan yang logis ya dan masuk akal. Dan yang terakhir, baca ulang tanggapan yang telah kamu buat. Jika masih ada kesalahan, perbaikilah segera. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat pagi.